Sudah ya, Mbak Tani ya? Udah kelihatan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan saya Indra Ambalika Syari, akan dipercaya oleh panitia untuk memberikan materi terkait perakiraan dampak penting aspek biologi, dan kebetulan di bidang kami yaitu perairan dan utamanya pesisir berdasarkan SKKNI nomor 122/2016. Kalau kita ya maaf, kalau kita cek di SKKNI 122/2016, maka di poin 1.6, nah itu di halaman 60 ada data biologi, antara lain mencakup flora fauna, tipe ekosistem, lalu yang ketiga keberadaan spesies langka dan endemik. Jadi mungkin pembahasan yang akan saya sampaikan ini mencakup tiga komponen ini sesuai dengan SKKNI. Ini agak lambat ini. Oke. Untuk flora dan fauna di perairan itu dibagi masing-masing tiga. Saya coba umumkan seperti itu. Yang pertama untuk flora itu ada fitoplankton, untuk flora terendah, tingkat terendah. Lalu kita pernah mengenal ganggang, atau kalau di laut biasanya disebut alga, makroalga, mikroalga. Lalu yang ketiga adalah tumbuhan tingkat tinggi. Biasanya kita ketemu kalau di laut ada lamun atau seagrass, lalu ada mangrove. Nah, untuk faunanya itu yang terendah zooplankton, lalu yang kedua bentos. Ini biasa diambil di dalam kegiatan dokumen lingkungan. Yang kedua bentos untuk biota yang di dasar. Lalu yang ketiga hewan tingkat tinggi. Nah, hewan tingkat tinggi ini saya bagi menjadi nekton atau ikan dan non nekton itu selain ikan, seperti reptil, terus krustase dan lainnya. Nah, di dalam ekosistem, meskipun seperti fitoplankton atau zooplankton ini termasuklah biota yang terendah, tapi memiliki fungsi yang sangat penting di dalam rantai makanan. Makanya selalu tidak pernah kita menyepelekan, meskipun ini mungkin ukurannya kecil ataupun jumlahnya sedikit. Nah, untuk tipe ekosistem perairan, saya coba menjadi 3 macam ekosistem utama. Yang pertama perairan tawar. Nah, ini ada danau, lebak. Lalu di perairan Payau, Muara, estuari, teluk, delta, dan mangrove. Nah, ini daerah yang Payau. Biasanya pertemuan antara perairan tawar dan laut. Ini yang lebih kondisi perairannya itu berubah-berubah tergantung pasang surut dan juga masukan dari hujan misalnya. Lalu yang terakhir adalah perairan laut. Kita kenal beberapa ekosistem penting di laut seperti terumbu karang, lamun, laguna, gumuk pasir atau sering disebut gosong, lalu pantai dan laut lepas. Nah, ada beberapa spesies langka yang mungkin yang sudah ditetapkan oleh KLHK yang baru ini, dan juga ada beberapa biasanya banyak juga endemik biasanya, terutama di perairan danau.
perairan danau dan lebak yang memang tertutup, sehingga dia punya ciri khas biasanya gitu. Jadi kepada teman-teman peserta di sini, ketika memang kegiatan itu berdampak pada perairan yang tertutup, bisa jadi di situ terdapat biasanya ikan endemik ataupun biota khas di situ karena kondisinya tertutup. Nah, di danau maupun di rawa biasanya banyak ditemukan biasanya ikan-ikan yang khas. Nah, lalu kalau di sungai contohnya yang endemik ini pesut. Pesut itu seperti pesut air tawar seperti lumba-lumba bentuknya tapi di perairan tawar. Lalu untuk di perairan Payau kita kenal ada buaya, terus ada di mangrove biasanya ada lutung yang juga dilindungi, lalu ada ular ataupun burung air yang hidup di daerah perairan. Lalu di laut, nah untuk terumbu karang ada ikan Napoleon, parimanta yang sekarang sudah dilindungi, lalu Tridacnylidae ataupun kerang raksasa. Kerang raksasa juga dilindungi dan banyak lagi karena terumbu karang ini biota itu shelter di sana, jadi datang lalu pergi dan biasanya ke terumbu karang. Lalu lamun yang sering kita dengar yaitu dugong atau duyung. Nah di laut lepas biasanya tuh lumba-lumba, penyu biasanya bermainnya di sekitar laut lepas, tapi habis itu migrasi melewati laut, tapi biasanya ke pantai maupun ke terumbu karang. Lalu ikan paus, semua lumba-lumba dan paus dan termasuk penyu dilindungi. Nah, sebetulnya ada yang sangat penting ini, ada yang sangat penting daripada biota yang dilindungi, yang langka, ataupun yang endemik. Jadi menurut kami, bahwa di dalam pembangunan yang berkelanjutan itu tidak hanya kita selalu berpikiran aspek lingkungannya, tetapi sosial dan juga ekonomi. Nah, jadi ekonomi ini harus kita pertimbangkan juga dalam nanti mengambil atau memetakan dampak penting gitu. Jadi salah satunya adalah biota yang memiliki nilai ekonomis penting atau memiliki potensi masa depan berekonomis penting. Jadi ketika misalnya kegiatan kita berdampak terhadap sungai ataupun air perairan Payau misalnya atau laut misalnya, lalu di sana akan berdampak terhadap di sana misalnya ditemukan biota yang bernilai penting. Misalnya contoh kalau di Lamun ini banyaknya misalnya ada teripang atau di terumbu karang ada lobster. Maka itu pun akan menjadi salah satu bagian yang akan kita lingkup gitu. Tidak hanya karena di sana ada biota langka ataupun biota endemik. Jadi yang memiliki potensi ataupun ekonomis penting pun seharusnya kita lingkup karena ini bagian dari konsep pembangunan berkelanjutan di lokasi yang nanti akan terkena dampak. Nah, lalu bagaimana kita memperkirakan dampak penting terhadap biota perairan? Gitu. Bagaimana kita memperkirakan dampak penting? Saya mencoba mengambil penelitian teman sejawat di sini di Universitas Bangka Belitung. Kebetulan penelitian tesisnya. Kebetulan teman ini melakukan penelitian di dua sungai, Sungai Jeruk dan Sungai Menduk di Pulau Bangka. Jadi sungainya kira-kira seperti pada gambar 3. Nah ini di tesisnya langsung saya ambil. Jadi di stasiun 1 masing-masing Sungai Menduk dan Sungai Jeruk ini berada di hulu stasiun 1-nya ini. Ini di daerah hulunya di Sungai Menduk itu terdapat aktivitas penambangan timah. Jadi kalau di bapak-bapak ibu peserta pelatihan ini di Pulau Bangka khususnya itu sekarang banyak penambangan timah baik dilakukan oleh legal maupun ilegal oleh masyarakat. Jadi banyak yang beberapa sungai yang sudah terkena dampak penambangan timahnya. Nah ini di hulunya di Sungai Menduk ini terkena dampak penambangan. Nah sementara di Sungai Jeruk itu tidak terdapat penambangan.
Jadi di penelitian ini ada tiga stasiun. Nomor satunya di bagian hulu, terus kedua di bagian tengah, bagian tiganya ke arah hilirnya. Nah, di bagian hulunya ini sudah di Sungai Menduk ada kegiatan dampak penambangan. Nah, di Sungai Jeruk tidak terdapat penambangan. Di stasiun 2 dan 3 itu masing-masing sama, ada pemukiman dan juga terkena dampak dari perkebunan. Biasanya di kita itu biasanya kalau tidak perkebunan sawit, yaitu perkebunan merica atau lada. Itu biasanya pupuk akan terbawa oleh hujan dan nanti akan lari ke run off ke sungai. Nah, ini stasiun 2 dan 3-nya sama perlakuannya, sama-sama mendapat dampak, tapi di stasiun satunya di hulunya itu Sungai Menduk mendapat dampak dari penambangan, sementara di Sungai Jeruk tidak terkena dampak dari penambangan atau tidak terdapat penambangan. Nah, dari salah satu hasil biota, hasil pengambilan data untuk indeks keanekaragaman ikan, lalu keseragaman, lalu dominansi pada dua sungai tadi di stasiun 1, 2 dan 3 masing-masing sungai, maka kita bisa melihat bahwa di Sungai Jeruk indeks nilai keanekaragaman di Sungai Jeruk jauh lebih tinggi dibandingkan di Sungai Menduk. Padahal lokasi sungainya tidak berjauhan sesuai peta yang tadi digambarkan sebelumnya. Jadi ini menunjukkan bahwa sebetulnya kondisi air yang di hulu yang masih alami, gitu, dengan kondisi misalnya sudah tercemar tadi oleh salah satu kegiatan, akan berdampak kepada nilai keanekaragaman ikan yang ada di sungai itu. Jadi sebetulnya sangat erat hubungannya antara biota perairan dengan lingkungan airnya sendiri. Maka sebetulnya kami menyimpulkan ketika kita ingin melingkup dampak penting dari biota ini atau terkena dampak penting atau tidak, ketika rencana kegiatan itu memberikan dampak penting terhadap kualitas perairan, maka secara turunannya akan memberikan dampak terhadap biota perairan. Itu yang mudah pertama, gitu, yang simpelnya. Jadi ketika memang ada dampak terhadap perairan, kemungkinan diestimasi akan berdampak juga kepada biotanya. Ini dampak turunannya. Ini yang pertama untuk bagaimana kita memperkirakan dampak terhadap biota perairan. Nah, lalu yang kedua, berdasarkan Edward dan Gomez 2007 penelitian, bahwa contoh ini seperti di terumbu karang. Terumbu karang ini paling vital pada teman-teman peserta Petalindo. Terumbu karang ini kalau di ekosistem laut ini paling vital, paling sensitif. Jadi penurunan kualitas air sedikit saja di laut, ada tambahan dari unsur kimia ataupun secara alami misalnya suhu meningkat, maka terumbu karang sangat mudah sekali untuk rusak, sensitif. Nah, kita sebenarnya sangat gampang melihat kondisi perairan ketika perairannya baik, maka kondisi terumbu karang, tutupan karangnya akan bagus, kecerahan warna-warni dari terumbu karangnya bagus. Nah, bisa dijadikan sebagai indikator terhadap kondisi kualitas perairan. Nah, ketika ada kegiatan secara langsung nih yang akan berdampak dari kegiatan yang kita lakukan, akan merusak dari habitat di perairan. Misalnya contohnya di terumbu karang ini ada penambangan karang, sedimentasi, terus pengeboman, terus penangkapan yang berlebih, lalu kegiatan misalnya pelabuhan karena akan ada pencemaran perairan, ini tertabrak kapal segala macam. Nah, ini akan memberikan dampak terhadap kerusakan. Nah, kerusakan habitat akan mempengaruhi biota lautnya. Termasuk juga kegiatan alami seperti penyakit karang, pemangsaan segala macam. Nah, tapi kegiatan yang alami ini jauh lebih ringan sebetulnya dibandingkan kegiatan antropogenik, karena antropogenik ini sifatnya tuh akumulatif. Jadi kita akan mempertimbangkan akumulatif dampaknya karena dilakukan secara
terus menerus. Sementara kalau alami misalnya tsunami, ya ketika tsunami saja gitu. Tapi setelah tsunami tidak ada, dia melakukan suksesi perbaikan. Nah, ketika kegiatan ini terjadi, gitu, kegiatan antroponik terjadi dan alami itu langsung berdampak kepada habitat dari perairan, maka otomatis populasi biota perairannya itu akan terganggu. Maka dalam hal ini kita tinggal melihat bagaimana kontribusi dampaknya. Kontribusi dampak dari gangguan tersebut, ketika memang itu dianggap besar, maka itu kita lingkup menjadi salah satu dampak, menentukan nanti dampak penting tidak pentingnya terhadap biota perairan. Ini yang kedua. Ini contoh kegiatan di Pulau Bangka yang saat ini marak terjadi di laut maupun di darat, yaitu kegiatan penambangan timah. Nah, baik itu dilakukan oleh perusahaan secara legal maupun dilakukan oleh masyarakat secara tanpa ada izin. Nah, kegiatan ini akan berdampak pada kekeruhan baik di laut maupun di perairan tawarnya, karena terjadi peningkatan larian dari bekas buangan pencucian timah dan substratnya, sehingga banyaklah terumbu karang di kita itu yang tertutup lumpur. Nah, ini seperti yang saya tampilkan contoh terumbu karang yang tertutup lumpur. Jadi terumbu karang masih baik, tapi lalu tertutup langsung oleh lumpur hingga mati. Nah, ini salah satu contoh dampak dari kegiatan yang berdampak terhadap perubahan, lalu akan berdampak kepada biotanya. Jadi dalam hal penentuan besaran perakiraan dampak terkait biota perairan, maka yang pertama yang harus kita ketahui adalah bagaimana kondisi baku mutu perairan di lokasi yang kita akan terkena dampak. Jadi lokasi wilayah studi mengecek kondisi kualitas perairannya, lalu dibandingkan dengan baku mutu perairan. Ketika itu di perairan tawar, kalau di laut, di perairan laut. Kalau di laut, kita menggunakan Permen LH 51 2004. Lampiran 3 untuk biota. Nah, lalu membandingkan juga mengambil data untuk kriteria kerusakan lingkungan hidup. Jadi ada kriteria kerusakan lingkungan hidup yang sudah dikeluarkan oleh KLHK, lalu yang ketika tidak ada regulasinya atau kriterianya, maka kita mengacu kepada IPTEX ataupun hasil-hasil penemuan penelitian lainnya. Nah, contoh ini baku mutu yang sudah pernah sudah ada sebelum-sebelumnya. Contohnya baku mutu air laut, baku mutu air permukaan, baku air limbah. Nah, ini nanti dibandingkan dengan kondisi lingkungan. Lalu kriteria kerusakan lingkungan hidup. Nah, ada hal yang mungkin ingin saya sampaikan di sini. Jadi daerah yang tawar di hulu misalnya, ketika itu sudah rusak, maka di bagian hilir dan di daerah laut itu bisa berdampak. Di studi kasus kami di Pulau Bangka penelitian, ada di lokasi di pulau yang cukup besar, tapi di setengah pulaunya itu sudah dijadikan sebagai kawasan perkebunan sawit. Nah, itu ada perkebunan sawit, lalu ketika di tahun 2005 itu banyak lamun di situ, lalu 3 tahun berikutnya, 3 sampai 4 tahun berikutnya, itu lamunnya habis rusak di sana, di pulau itu. Karena ternyata dari aliran sungai di sekitaran lamun tadi itu ketika hujan ternyata pupuk ataupun pembasmi hama mungkin yang digunakan dalam kegiatan perkebunan sawit itu terbawa melalui sungai, lalu akan menyebabkan eutrofikasi di terumbu karang. Jadi terumbu karangnya ditutupi oleh alga, lalu karangnya mati, lalu tidak fungsinya penahan gelombang tidak efektif lagi, sehingga karangnya patah
dan akhirnya menghempasan gelombang sampai ke lamun, dan lamunnya akhirnya tercerabut. Habis lamunnya sekitar 4 tahun dari mulai kegiatan perkebunan. Jadi kegiatan di atas atau di hulu itu sangat erat sebetulnya hubungannya nanti sampai ke laut. Nah, ini yang perlu kita lingkup, bahwa dalam kegiatan ketika itu berdampak pada air permukaan bisa jadi nanti sampai ke arah laut. Nah, ada beberapa kriteria kerusakan yang sudah ditampilkan, yang dibuat oleh pemerintah kita. Kita tinggal mengacu saja ke regulasi yang sudah ada. Nah, untuk regulasi yang tidak ada, maka kita melakukan kriteria kerusakannya berdasarkan IPTEK, atau kita melihat dari literatur-literatur yang ada terkait dengan yang ingin kita cek. Misalnya contoh ikan ini tidak ada kriteria kerusakan, maka kita mengacu ke kriteria seperti tadi, kriteria indeks keanekaragaman, dengan misalnya nilainya di bawah 1 sehingga nilai itu, maka itu kondisinya rendah. Ketika nilai indeks keanekaragamannya di atas 3, maka nilainya termasuk tinggi, misalnya seperti itu. Nah, ini kita bisa mengacu ke literatur yang bisa kita update. Ini untuk kerusakan pesisir. Untuk kerusakan pesisir ada lamun, mangrove, terus terumbu karang sudah lengkap, sudah ada kriteria yang bisa kita acu. Untuk contoh kegiatannya, kebetulan kami melakukan kegiatan pemantauan biota laut kerjasama dengan PT Timah, salah satu BUMN di Indonesia, di Pulau Bangka. Universitas Bangka Belitung dipercaya sudah 4 semester ini melakukan pemantauan RKL untuk gangguan biota laut. Nah, ada beberapa item yang kita ambil, yaitu mangrove, lamun, terumbu karang, ikan karang, megabenthos, ikan laut. Ikan laut ini maksudnya ikan hasil tangkapan nelayan. Lalu plankton dan macrozoobenthos. Jadi metode-metodenya kita sebetulnya mengacu ke regulasi tadi yang sudah ada kriteria kerusakannya dan cara pengukurannya. Nah, lalu data yang kita ambil pun hasil output data yang kita ambil pun kita coba kembangkan. Jadi tidak hanya tutupan. Kebetulan kalau di kriteria kerusakan, sebagian besar itu adalah dari tutupan dilihat. Nah, tapi kita bisa mengembangkan data itu menjadi jenis, komposisi, indeks nilai penting, seperti itu. Nah, metode yang tidak terdapat di dalam regulasi kita kembangkan dengan metode misalnya dari LIPI, dari P2O LIPI, ataupun dari penelitian-penelitian yang ada di standar yang ada di internasional. Khusus untuk kegiatan yang kita tidak bisa melakukan kuantitatif secara jelas, misalnya contohnya di ikan laut. Ikan laut ini kita kalau kita ambil dalam satu waktu, sementara kita kan keterbatasan waktu dalam penyusunan dokumen lingkungan misalnya. Nah, ketika ikan laut kita ambil data dari hasil tangkapan nelayan langsung di daerah pendaratan perahu, misalnya kita ambil datanya, atau kita langsung cross check ke pasar ikan lokal. Nah, itu biasanya belum tentu menggambarkan hasil tangkapan ikan sepanjang tahun di lokasi itu. Maka karena terkadang ada musim-musim tertentu, ada jenis-jenis ikan yang tertentu saja yang ada, tapi di musim lain dia tidak ada ikannya. Nah, ini biasanya kita perlu wawancara, perlu survei. Nah, biasanya kita dapatkan data jenis, terus musim tangkapan, kira-kira jumlahnya banyak atau sedikit. Nah, ini untuk ikan laut. Tapi kalau untuk ikan karang, misalnya ya, yang di sini ikan karang, ini nomor 4. Nah, untuk ikan karang kita kebetulan tidak ada kriteria baku kerusakan dari yang diatur regulasinya. Maka kita mengacu ke kriteria yang di LIPI. Nah, di LIPI sudah ada metodenya bagaimana mengambil data ikan karang, lalu bagaimana juga kriteria-kriteria yang diatur.
dari kelimpahannya, dari indeks keanekaragaman, indeks keseragaman, indeks dominasinya itu sudah ada. Nah, metodenya belt transect, kita nyelam, lalu kita hitung jumlahnya, kita ident jenisnya. Nah, ini yang kira-kira ikan yang nanti hasilnya akan terkuantitatifkan. Jadi kita dapat data angkanya. Nah, memang di dalam kegiatan penyusunan dokumen lingkungan itu diarahkan bahwa teman-teman konsultan untuk mendapatkan data secara kuantitatif, tidak kualitatif terkait biota perairan. Kecuali memang dalam kondisi yang terpaksa seperti tadi ya, kita misalnya di ikan laut ini. Di ikan laut ini kita tidak mungkin mendapatkan data tahunan langsung turun ke lapangan selama 1 tahun karena keterbatasan dalam waktu penyusunan. Nah, ini contoh-contoh metode dalam pengambilan data. Untuk teman-teman di konsultan lingkungan, ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan ketika pengambilan data terkait kriteria. Nah, terkadang kita mengacu ke Kepmen LH misalnya, ke Kepmen LH 4/2001 tentang terumbu karang misalnya. Lalu ada metode pengukurannya mengacu ke Kepdal 47/2001. Kita misalnya mengambil kriteria, tapi kita melakukan kegiatan metode pengambilan datanya menggunakan misalnya English et al. Atau kegiatan yang lain gitu. Nah, ini kami tidak menganjurkan seperti itu. Kita menggunakan kriteria dari Kepmen, tapi metodenya kita rubah, kita modifikasi, sehingga sebetulnya itu kurang elok menurut kami. Harusnya ya udah metodenya memang seperti itu, kriterianya itu yang kita pakai. Jadi kita jangan menggunakan kriteria yang A, tapi metodenya kita A+++ gitu. Nah, itu tidak sesuai. Gitu. Nah, jadi ada hal yang penting, misalnya seperti ini. Untuk pengambilan data terumbu karang misalnya, banyak di antara saya temui gitu di antara teman-teman. Kebetulan saya sendiri sebagai tim teknis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saya pernah menemukan ada pengambilan data yang karangnya itu banyak yang mati misalnya. Ada patahan karang gitu yang dihitung dengan menggunakan line intercept, transek garis. Ternyata pengambilannya itu di perairan yang dangkal. Sementara kita ingin melihat kondisi yang stabilnya. Jadi untuk rona awal itu kita harus mencari kondisi yang stabil dari kondisi habitat. Jadi ketika terumbu karang itu di lokasi yang terkena pasang surut, ketika surut dia terbuka, ketika pasang dia tertutup, pasti kondisi terumbu karangnya nggak akan bagus. Karena ketika terbuka karangnya banyak yang tidak optimal perkembangannya. Maka kita harus mengambilnya di daerah yang lebih dalam, yang daerah tubir. Nah, ketika kita mengambilnya di lokasi yang tidak stabil, pasti kondisinya tidak bagus. Maka kita harus mengambil di lokasi yang stabil sebagai acuan terhadap kondisi rona awal di sana. Jadi nanti ketika dilakukan pemantauan atau pengulangan, kita tinggal meng-cross check di lokasi yang tubir tadi, di lokasi yang slope. Nah, ini pengambilan data yang perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai kita memodifikasi metode, tapi kriterianya kita mengacu ke Kepmennya. Jadi saklek aja, fokus aja bahwa metodenya di Kepmen, kriterianya di Kepmen. Ini contoh kriteria untuk terumbu karang, dia menggunakan tutupan karang hidup keras. Nah, sebetulnya di dalam tutupan terumbu karang ini, misalnya ya, kondisinya rusak atau buruk itu di 0 sampai 24,9% tutupan karang keras. Tutupan karang keras itu yang keras. Jadi kalau ada anemon, ada misalnya di situ ada kerang raksasa yang terlintas oleh garis kita melakukan pengukuran, itu tidak dihitung dalam tutupan karang keras. Nah, itu tidak termasuk dalam kondisi kesehatan karangnya, tidak dianggap kurang bagus. Nah, ini sebetulnya kurang sesuai gitu, karena sebetulnya di dalam kriteria ini. Nah, terus semakin tinggi tutupannya, seperti ini ya, di 75% ini. 75% sampai 100% ini berarti kondisinya baik sekali gitu, sangat baik gitu. Padahal di dalam teorinya tutupan karang keras itu proporsinya di alam itu hanya 40 sampai 60% saja yang bagus. Ketika dia sudah lebih dari 60%, biasanya akan ada jenis tertentu saja yang mendominasi. Jadi secara indeks keanekaragaman di ekosistem terumbu karang sebetulnya tutupan 40 sampai 60% itu yang terbaik.
Jadi lebih banyak jenis macam-macamnya kan, maksudnya tidak hanya karang keras gitu, tapi ada soft koralnya, mungkin ada biota yang lain gitu yang di dalam ekosistem itu. Nah itu sebetulnya yang baik. Tapi di kita, di regulasi ini menyatakan yang baik itu malah yang tutupan karang keras saja. Sementara ketika dia lebih dari 60% biasanya didominasi. Misalnya karang bercabang semua gitu, atau karang yang berbentuk otak semua gitu, karang masif gitu. Itu padahal tidak bagus dari sisi keanekaragaman, tidak bagus. Nah, tapi di kita melihatnya seperti ini. Maka ini sebetulnya kita tidak perlu juga acuan kita itu bukan serta-merta hanya dari kriteria ini gitu. Tapi juga dari teori-teori yang memang terkait habitatnya seperti apa, karakteristik habitatnya seperti apa. Jadi jangan sampai kita melihat dari sisi regulasi tapi ada karakteristik habitat yang khasnya itu tidak kita tonjolkan di sana. Itu yang penting. Lalu untuk mangrove ini ada dua macam yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah penutupan ini kalau di mangrove kita menghitung keliling dari batangnya mangrove itu di seukuran dada orang dewasa atau sekitar 1,2 sampai 1,3 meter tingginya. Lalu nanti dikonversi, ada rumusnya, lalu menjadi tutupan. Atau kita bisa menghitung kerapatan pohon. Jadi kerapatan pohon ini, Bapak-Bapak Ibu peserta, bahwa kerapatan pohon ini, berarti ini yang acuan ya. Karena di dalam mangrove itu dibagi 3 nanti. Ada pohon, ada semai, ada anakan. Nah, maka ketika pohon aja yang kita hitung, jangan sampai semuanya kita hitung. Semai kita hitung, anakan kita hitung, lalu kita jadikan sebagai kerapatan. Padahal di dalam kriteria ini kita acuannya ke pohon saja. Ini perlu diperhatikan. Nah, untuk lamun juga penutupan saja. Beberapa ekosistem lamun yang kita temui dalam kita hitung, ternyata sangat jarang kita menemukan kondisinya yang baik, yang lebih dari 60% tutupan. Karena tidak mungkin satu hamparan lamunnya itu rapat banget. Nah, biasanya tetap ada alga, kadang-kadang ada karang mati, atau ada pasir. Nah, biasa kita menemukannya di kurang kaya atau kurang sehat. Sebetulnya hal-hal yang seperti ini yang kadang-kadang agak bertolak belakang dengan hasilnya. Karena akhirnya kita menganggap, wah ini sepertinya kurang bagus. Padahal alaminya memang tidak mungkin semuanya harus rata padat karangnya, lamunnya. Nah, ini yang belum ada Capman-nya, belum ada kriteria berdasarkan Capman LH. Jadi contohnya adalah ikan karang contohnya. Ini kita ambil salah satu contoh saja. Tidak mungkin semua plankton seperti apa kriteria. Kita bisa melihat dari literatur yang ada terkait. Misalnya kita ingin ngecek plankton, ya kita akan cek di literatur terkait plankton. Nah, ini kebetulan kami cek misalnya terkait ikan karang. Nah, ikan karang itu kita melihatnya jangan hanya satu, misalnya hanya tutupan. Misalnya seperti terumbu karang kan tutupan. Kita harus melihatnya dari indeks dominansi. Ada nggak biota yang memang mendominasi aja di sana? Lalu indeks keanekaragaman, indeks keseragaman, terus kisaran kepadatan ataupun kelimpahan. Jadi kita lihat kelimpahan ikannya, itu dilihat semua. Nah, dari data ini sebenarnya salah satunya 2 data yang bisa kita dapatkan. Yang pertama yaitu jenis, yang kedua komposisi jenis. Nah, itu penting juga di dalam struktur komunitas ikan karang yang akan kita jelaskan nanti di dalam dokumen terkait rona awal. Nah, setelah kita mendapatkan data rona awal, maka yang kita lakukan adalah menganalisis besaran dan sifat dampaknya. Jadi ketika memang di dalam suatu kegiatan, misalnya dia akan berdampak pada tingginya kekeruhan atau sedimentasi atau CSS akan meningkat, dan itu sudah di atas baku mutu, maka itu akan berdampak pada biotanya. Kita mengacu ke misalnya kalau di terumbu karang di Permen LH 51 itu 20
20 ppm misalnya kan. Jika lebih dari sana maka menjadi dampak penting. Ataupun kalau di mangrove misalnya 80 ppm keruhannya. Nah, maka kita anggap itu menjadi dampak penting. Nah, ada hal yang dianggap sepele, misalnya salah satu dampak saja, misalnya kita lihatnya dari kekeruhan ya. Terbukti di perairan sungai di kita yang banyak peningkatan kekeruhan yang luar biasa dari kegiatan penambangan timah misalnya. Itu hasil tangkapan ikan itu tidak, kita jarang mendapatkan ikan yang ukurannya kecil-kecil. Artinya banyak sekali yang terdapat itu hanya ukuran yang besar, yang besar. Karena ternyata ketika terjadi dampak kekeruhan yang tinggi, itu telur-telur ikan yang menempel di akar pohon atau di tanaman air itu terlapisi oleh lumpur dan mengganggu proses penetasan telurnya. Jadi banyak telur yang busuk ataupun ketika dia menetas di kondisi yang sangat sensitif sekali gitu, kondisi airnya tidak bagus, biasanya anak ikannya mati gitu. Nah, ini yang sebetulnya menjadi hal yang penting untuk kita lihat di keberlanjutan ekosistem berikutnya, bahwa salah satu aja dampak yang tinggi akan sangat mempengaruhi terhadap kondisi biota perairan di habitatnya. Nah, ini contoh yang di kami, misalnya kita melihat besaran dampak dari kegiatan penambangan timah di laut. Nah, ini di Pulau Bangka dan di Kepri ya, di Kepri juga di Kepulauan Riau, di daerah Kundur misalnya. Ini banyak penambangan menggunakan kapal isap produksi di laut. Nah, ini buangan dari cucian timahnya, buangannya. Ini jejak-jejaknya terbawa oleh arus sampai ke sini. Ini ada kapal yang lain kira-kira. Ini kita bisa melihat besaran dampaknya, besaran berapa besar ininya, terus akumulasi dampaknya. Nah, dari sanalah kita bisa melihat penting tidak pentingnya dampak dari kegiatan ini terhadap biota perairannya. Nah, kira-kira seperti itu mungkin dari kami untuk sebagai pembuka diskusi kita terkait biota perairan. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Indra. Jadi di sini sudah ada beberapa pertanyaan Pak Indra. Yang pertama dari Pak Iqbar. Jadi menurut Pak Iqbar, salah satu parameter yang harus dipertimbangkan dalam aspek biologi adalah pemanfaatan dan potensi pemanfaatan. Bagaimana kita menentukan potensi pemanfaatan dari suatu parameter biologi? Jadi itu mengacu kemana, kemudian bagaimana menggalinya, dan bagaimana mengkuantifikasikannya. Cukup bisa ditangkap nggak ya, Pak Indra? Saya lihat dari chat ya, Ya, di chatroom ada pertanyaannya Pak Iqbar. Pak Iqbar ya. Bagaimana menentukan parameter itu ya? Saya juga masih ada nih Pak Nasruddin. Yeah. Bentar dulu ya, saya baru buka yang chatnya soalnya habis presentasi. Santai saja ya Pak ya mungkin ya. Ya, karena waktunya agak banyak kok. Nggak apa-apa ya. Kita sampai 4:30. Baik. Salah satu parameter harus dipertimbangkan dalam aspek biologi. Baik. Baik Pak, yang pertama pemanfaatan dari suatu parameter biologi, pemanfaatannya sudah ada ya Pak kalau di perairan untuk perairan ini kita ngacunya misalnya ke perairan tawar ini ya. Perairan tawar itu kan ada PP 82 2001. Lalu ini mohon maaf kalau ada update lagi yang berubah misalnya. Lalu yang untuk laut misalnya Permen 51 2004 misalnya. Nah, ini yang di perairan di 82 ini kita ada misalnya pemanfaatannya untuk budidaya seperti itu ya. Lalu kalau yang di perairan laut ini misalnya untuk pelabuhan, wisata bahari, biota perairan. Jadi sudah ada kriteria-kriterianya. Kita tinggal mengacu aja ke sana. Intinya seperti itu ya. Jadi misalnya kita lihat baku mutu airnya seperti apa, lalu pemanfaatan untuk biota di terumbu karang, misalnya wisata bahari ini. Di terumbu karang seperti apa baku mutunya ada.
Nah, kita mengacu ke sana untuk pemanfaatan. Jadi aturannya sudah ada. Nah, pertanyaannya bagaimana nanti misalnya ketika itu tidak ada, ketika itu tidak ada di dalam regulasi misalnya. Maka sebetulnya kan kita di dalam dokumen lingkungan hidup ini kan salah satu acuannya kita misalnya mengacu ke RPPLH misalnya. Misalnya terkait di daerah tertentu, misalnya di Bangka Belitung, kita ada RPPLHD, Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Nah, kita sebenarnya tinggal mengacu ke sana, apakah dari termasuk dari DDDT, dari daya dukung daya tampung. Nah, kita melihatnya pemanfaatannya dari kegiatan itu apakah bisa diakomodir, apakah masih kondisinya masih sudah tinggi atau masih rendah gitu, sehingga kita bisa manfaatkan. Nah, itu kira-kira Pak ya. Jadi kita tetap mengacu ke regulasi. Ketika tidak ada, kita mengacu ke RPPLHD ataupun ke DDDT, daya dukung dan daya tampung. Kita bisa mengacunya ke sana. Nah, kebetulan di daerah sekarang sudah menyusun semua daya dukung daya tampung daerah, lalu rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah. Mengkuantitatifkan ke nilai kualitas lingkungan. Nah, untuk mengkuantitatifkan ini ya yang memang banyak, sehingga banyak ini ya, banyak subjektivitas ketika kita mencoba mengkuantitatifkan tadi gitu. Misalnya kita jadiin kriteria misalnya 1 sampai 5 seperti itu ya. Artinya ini menjadi agak subjektif menurut kami. Maka sebaiknya Pak untuk mengkuantitatifkannya itu kita mengacu saja langsung ke kriteria aja atau sesuai ke baku mutu, dibandingkan dengan baku mutu atau dibandingkan nilai yang kita dapat dibandingkan dengan kriteria. Dibandingkan dengan kriteria kerusakan. Misalnya kita ngambil data nih terumbu karang kita ngambil berdasarkan transek garis, dapatlah nilainya misalnya 30% misalnya ya. Dan dapat datanya 30% tutupan karang keras hidupnya. Maka kita tinggal membandingkan dengan baku mutu, dengan kriteria kerusakan. Kriteria kerusakannya di Kepmen LH 04 2001 ternyata dia masuk kriteria sedang. Jadi dia masuk di 25 sampai 49,9%. Jadi kita tinggal mengkuantitatifkannya lalu memasukkan kriterianya ke kriteria yang tadi sudah dijelaskan. Kira-kira seperti itu, Bu Leni. Sepertinya itu terkait dengan pertanyaan Pak Iqbar di bawah ya, terkait dengan nilai kuantitatif dari kualitas lingkungan. Jadi memang ada beberapa mazhab lah ya dalam menentukan besaran dampak. Ada yang suka pakai skala, ada yang suka pakai skala 1 sampai 5. Tapi kalau yang saya tangkap di KLH sendiri itu lebih suka memakai angka pastinya ya Pak ya. Ya Pak Indra tadi Pak Indra sudah menjelaskan. Jadi kayak kriteria baku kerusakan itu sudah ada, KLH sendiri sudah menetapkan kriteria baku kerusakan. Jadi kita pakai itu ya, yang antara 0 sampai 100%. Kemudian juga untuk keanekaragaman jenis, dominansi jenis, keseragaman jenis, itu sudah ada skalanya. Itu merupakan skala-skala pada hitungan ekologi kuantitatif. Jadi tetap saja pakai skala itu ya Pak Indra ya, arah sarannya ya. Betul. Ya. Lalu ini memang untuk hal-hal yang tadi, misalnya sifatnya kita mengambil, contohnya jadi kita ngambil data ikan laut. Kan melakukan survei nih, kita wawancara nelayan jadinya kan, karena kita ingin mendapatkan data tahunan hasil tangkapan misalnya. Maka kita tidak mungkin ngambil data itu 1 tahun misalnya kan. Nah, barulah kita ketika itu tidak bisa kita kuantitatifkan, tapi jangan semuanya jadi tidak dikuantitatifkan. Itu kadang-kadang akhirnya semuanya hanya survei tidak berdasarkan metode yang mendapatkan kuantitatif gitu. Itu yang juga tidak boleh. Jadi misalnya sudah memang betul-betul tidak ada metodenya sehingga kita harus hanya sifatnya wawancara misalnya gitu ya. Maka memang barulah mungkin kita bisa membuat kriteria yang misalnya 1 sampai 5 tadi. Iya, terkait dengan pertanyaan potensi pemanfaatan parameter biologi, mohon Pak Iqbar diklarifikasi ya. Apakah misalnya ini ada suatu ikan ya, kalau di Kepulauan Riau itu ada ikan kurau ya. Apakah terkait dengan itu misalnya pemanfaatan oleh masyarakat setempatnya atau bagaimana Pak? Maksud pertanyaan Bapak? Ya. Kasusnya begini, saya kebetulan di bagian vegetasi ya, itu banyak misalnya vegetasi itu
vegetasi liar misalnya ya, vegetasi alam. Itu kasusnya ia secara umum tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Tetapi pada saat kita gali dengan literatur yang ada, itu banyak sekali yang menyatakan dia berpotensi sebagai tumbuhan obat. Nah, sementara masyarakat di lokasi rencana kegiatan itu belum melakukan pemanfaatan. Nah, apakah yang seperti ini kita hitung dia sebagai tumbuhan berpotensi atau tidak? Itu salah satu persoalan yang selama ini saya hadapi. Pak. Sudah Pak Iqbar ya? Ya, Ya, jadi ini Pak, kalau seperti itu Pak, sebetulnya ini mirip seperti kita melakukan kegiatan penangkapan ikan mungkin di laut ya, misalnya gitu ya. Meskipun misalnya kan ditangkap, nah harus kita melihat dulu Pak dari laju antara pemanfaatannya dengan laju recovery-nya, pemulihannya. Jadi ketika memang misalnya salah satu biota tertentu misalnya, dia reproduksinya lama misalnya kan, lalu jumlah anak dari reproduksi telurnya pun tidak banyak dan sensitif misalnya, butuh perairan yang khas sehingga butuh kualitas perairan yang benar-benar baik, baru dia bisa, kalau enggak dia akan mati. Nah ketika itu kita ambil dalam jumlah tertentu, maka akan putus keberlanjutan dari reproduksi dari biota tersebut, maka itu menjadi dampak penting, Pak. Meskipun nanti tidak mungkin belum dimanfaatkan oleh masyarakat lokal. Karena seperti yang saya sampaikan tadi di atas, Pak. Jadi jangan sampai kita melihat ini dari sisi langka misalnya ya, langka maupun endemik. Tapi kita melihatnya juga dari potensi ekonomis. Nah, potensi ekonomis ini kalau dimanfaatkan secara masif akan menyebabkan jadi langka dan jadi punah kalau tidak diatur nanti diatur. Maka itu penting sekali untuk kita lingkup dampaknya menjadi dampak penting. Jika itu nanti bisa kalau tidak dikelola, nah itu bisa rusak keberlanjutan habitat populasinya. Ya, mudah-mudahan cukup menjawab ya Pak Iqbar ya. 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 Lalu ini ada pertanyaan dari Pak Nasarudin. Beliau menanyakan bagaimana Pak Indra memperkirakan besaran dampak terhadap biota air. Misalnya plankton atau bentos dari yang indeks H-nya itu 3 pada saat rona, kemudian setelah kegiatan misalnya menjadi 2, itu bagaimana caranya? Ya. Baik Pak, jadi plankton ini kan banyak banget ya sebetulnya jenisnya ya. Ketika misalnya termasuk bentos kan juga jenisnya. Sementara misalnya ada beberapa jenis tertentu yang resisten, gitu, yang kuat terhadap misalnya masuknya bertambahnya parameter tertentu di perairan akibat mungkin kegiatan kita, misalnya kegiatan yang akan kita analisis gitu dampaknya. Nah, memperkirakan misalnya H aksennya, misalnya indeks keanekaragamannya dari 3, terus setelah kegiatan itu menjadi 2, itu tidaklah sebetulnya menurut kami tidaklah semudah itu yang dipikirkan gitu ya. Maka salah satu caranya yaitu Pak, ya kita harus mencari pembanding lokasi Pak, atau studi kasus di tempat yang lain yang bisa jadi kita anggap itu bagian dari nanti kegiatan kita. Misalnya dengan dampak yang sama, sumber dampak yang sama. Jadi kita tidak serta bisa merubahnya, masukkan nilai angka itu seperti ini, seperti itu. Tinggal dikonversi saja dari lokasi yang sudah ada, misalnya dia dari 2,5 misalnya. Setelah dilakukan pemantauan, misalnya setelah kegiatan ada pemantauan RKL-RPL, nilainya turun menjadi 2 misalnya gitu ya. Nah, kita tinggal konversi aja dari data rona awal kita yang sudah kita ambil datanya, maka kita konversi terhadap penurunan sesuai dengan lokasi lain. Jadi kita tidak mungkin bisa menentukan secara langsung untuk plankton dan bentos, karena plankton bentos ini mohon maaf spesiesnya itu banyak banget gitu, plankton itu banyak spesiesnya. Jadi kalau H aksen itu kan sementara digabung semuanya ya secara
cara perairan secara umumnya, diambil datanya, misalnya untuk plankton kita ambil data menggunakan plankton net, ya. Lalu kita ident, lalu kita hitung limpahannya. Nah, lalu kita dapat data H-aksennya. Nah, itu tidak mungkin langsung serta-merta kita buat kira-kira dengan ada tambahan ini. Maka cara yang paling aman adalah kita membandingkan dengan studi kasus yang lain atau literatur yang lain. Ini saran kami. Jadi analogi ya, Halo. Pak Indra ya. Halo. Iya. Terima kasih Pak Indra. Jadi apa namanya kan kalau kita memperkirakan itu kan kita umpamanya parameternya bioperairan, indikatornya adalah indeks keanekaragaman umpamanya. Apakah itu plankton atau bentos ya. Nah, pada saat kita memperkirakan dampak, karena kita mempergunakan umpamanya indikatornya adalah indeks keanekaragaman, kalau untuk corona kita gampang lah, karena kita berdasarkan lab, kita hitung dan sebagainya. Nah, pada saat itu kan selalu kalau kita di komisi kan umpamanya kalau umpamanya coronanya dampaknya besarannya berapa kan gitu. Nah, besarannya apa besar atau apa kecil. Nah, saya juga tadi juga sudah makanya ke Pak Indra tadi, apakah mungkin kalau dia punya pemodelan, Pak Indra punya ada dari apa namanya di mana modelan dengan pengaruh dari tadi kan pengaruhnya kan dari kualitas air, umpamanya kan ada peningkatan TSS atau peningkatan BOD, COD masukkan ke dalam model sehingga nanti akan keluar angka apa namanya angka daripada keanekaragaman tersebut. Karena komisi satu Pak Indra itu ini hitungannya di mana kan gitu kira-kira. Kemudian Pak Indra kan berbagai parameter itu apa namanya banyak dan kriterianya beda. Kalau umpamanya kalau plankton atau bentos, keanekaragaman kan umpamanya dari sekian itu dari sini ataupun bagus dan sebagainya. Kemudian kalau keseragaman, kalau nilainya makin tinggi bagus, kalau dominasi makin rendah, makin tinggi makin jelek. Pernah nggak Pak Indra dengan hasil lab tiga-tiga itu jadi bertentangan? Bagaimana tiga bapak untuk milih itu kalau ada pertentangan antara tiga parameter umpamanya tiga indikator yang berbeda, yang umpamanya keseragaman menunjukkan airnya bagus, ininya apa keseragaman menunjukkan airnya jelek gitu. Itu Pak. Baik. Halo. Ya, Mbak Lani Kira itu Pak Indra, makanya siapa tahu Bapak punya itu kan kita iya. gitu, gitu. Iya, saya rasa sudah bisa ditangkap Pak pertanyaannya. Bisa tolong saya mute dulu ya Pak ya, karena suaranya agak retak ya. Silahkan Pak Indra. Baik Pak. Baik, antara H aksen D sama E ya Pak ya, maksudnya antara dominansi terus sama keseragaman ya Pak ya. Untuk keseragaman ini Pak, indeks keseragaman ini dia sebetulnya untuk melihat sebarannya Pak. Semakin dia menyebar, populasinya dari jenis-jenis itu menyebar secara merata misalnya, itu semakin tinggi nilainya. Tapi semakin dia mengelompok misalnya di tempat-tempat tertentu saja, maka dia semakin rendah nilainya. Jadi sebetulnya Pak, kita jangan membandingkan antara D dengan E, tapi membandingkannya itu antara H aksen dengan D. H aksen dengan D. Nah, H aksen ini dilihatnya dari jumlah spesies. Semakin banyak jumlah spesies yang kita temukan, maka pasti semakin tinggi nilai H aksennya. Nah, D ini dilihat dari dominansi Pak, dari dominansi dari spesies tertentu saja. Nah, bisa jadi Pak, spesies kita itu banyak. Misalnya spesiesnya itu ada 100 misalnya ya. Tapi ada nilai totalnya misalnya 1000 misalnya total dari 100 spesies itu ada 1000. Tapi ada satu spesies ternyata nilainya itu udah 900 misalnya. Salah satu spesies itu nilainya udah 900 ekor jumlahnya gitu. Dari 1000 itu. Jadi dia sudah mendominasi. Jadi bisa jadi Pak, H aksennya tinggi, D aksennya tinggi bisa. D-nya D-nya. Dominansinya tinggi bisa Pak. Karena ternyata dari komposisi spesies yang kita dapat ada satu spesiesnya banyak nih ya, spesiesnya banyak.
Tapi ada satu spesies itu nilainya itu jumlahnya itu banyak sendiri gitu. Tidak jumlahnya itu tidak menyebar secara merata, gitu. Tidak rata jumlahnya, maksudnya tidak agak jauh timpangnya gitu. Kalau di statistik misalnya pencilan, nilainya itu sendiri jauh sendiri gitu. Nah itu akan menyebabkan D-nya tinggi. Jadi bisa jadi Pak, bisa jadi H aksen tinggi tapi D-nya tinggi, bisa jadi. Jadi tidak serta-merta misalnya D rendah, H aksen tinggi, tidak serta-merta. Makanya di dalam mengkaji struktur komunitas ini, kita jangan hanya melihat dari indeks keanekaragaman dan dominansi, karena ini kan ada formula yang menghitung itu, dan dia tidak melihat bagaimana kondisi di lapangannya, kan formula ini kan. Misalnya H aksen misalnya PI log 2 PI misalnya ya. Nah itu kan kita dia formulanya yang bekerja, Excel-nya yang bekerja gitu. Tapi kondisi lapangan kan tidak mengetahui. Maka kita bantu menjelaskannya itu dari komposisi spesies, gitu. Komposisi jumlahnya. Itu yang membuat sehingga laporan terkait tulisan kita terkait biota perairan ini lebih hasanah, lebih bagus lagi, lebih lengkap. Nah terkait saya nangkapnya itu yang di komisi plankton ini besar atau kecil, seperti apa ya Mbak Lani ya, maaf. Kan kita selalu ya sebentar ya Pak ya. Seberapa? Iya. Tadi saya sudah cukup menangkap pertanyaannya. Jadi kalau di komisi itu kan inginnya besaran itu kuantitatif gitu. Jadi turunnya itu berapa? Kalau kayak kualitas udara itu kan bisa dimodelkan ya, penurunan kualitas udara itu bisa dimodelkan, dia ketahuan angkanya berapa. Kalau memang kita pahami kalau penurunan kualitas udara, penurunan kualitas air itu kan dampak primer ya. Sedangkan kalau ke biota itu kan dia sudah dampak sekunder. Jadi sebetulnya itu adalah potensi, misalnya potensi penurunan keanekaragaman. Kita juga nggak tahu ya, sama dengan dampak kepada kesehatan masyarakat akibat emisi, ya akibat penurunan kualitas udara. Yang sakitnya berapa itu kan cuma potensi, tapi kita juga tidak bisa menentukan pasti jumlahnya berapa yang akan sakit ISPA gitu misalnya. Tanggapan dari Pak Indra seperti apa gitu? Kan Pak Indra sebagai tim teknis juga ya. Iya betul. Ya memang sampai saat ini Pak Nasruddin ya, kita memang belum punya permodelan yang bisa memadukan antara misalnya sebaran suhu ya yang bisa kita modelin ya, misalnya atau sebaran sedimentasi gitu dengan akhirnya perubahan tutupan terumbu karang misalnya terumbu karangnya misalnya sedimentasinya semakin luas sehingga terumbu karang yang di daerah itu tutupannya seperti apa, karena seperti ini Pak, kita tuh tidak bisa melihat misalnya tutupan karang itu secara umum gitu di perairan itu. Dia hanya spot tertentu, misalnya ada spot terumbu karang di lokasi A gitu, kita ambil sebelah timurnya misalnya kan. Jadi kita tidak akan mungkin menyatakan itu secara umum kondisi perairannya nanti terumbu karang di situ secara umum akan seperti ini turunnya, nggak bisa. Jadi memang akhirnya belum pernah menggunakan permodelan untuk biota perairan. Nah, kalaupun nanti ada permodelan seperti itu, harus diuji lagi maksudnya itu errornya gitu, maksudnya indeks kebenarannya. Gitu. Jadi saya jauh lebih menyarankan kita menggunakan analogi tadi dengan membandingkan dengan lokasi yang lain ataupun penelitian yang sudah ada, lalu kita masukkan. Nah, saya rasa seperti itu jauh lebih sederhana, lebih mudah lagi kita dalam hal analisisnya. Iya, jadi pengukuran besaran dampaknya secara non-formal ya Pak Indra ya. Jadi lebih ke analogi, kemudian lebih ke professional judgment ya. Mungkin bisa dibandingkan dengan membandingkan indeks similaritas antara dua lokasi yang berdekatan di sana gitu ya Pak, antara yang belum ada kegiatan dengan yang sudah ada kegiatan. Mungkin seperti itu ya Pak Indra ya. Mudah-mudahan cukup menjawab Pak Nasruddin, karena kita ada beberapa pertanyaan lain juga yang harus ditanggapi juga. Tadi pertanyaan dari Pak Iqbal, satu lagi, bagaimana mendapatkan data lapangan untuk fauna yang memiliki mobilitas tinggi? Itu Pak pertanyaannya. Apa contohnya ya Pak ya, misalnya ikan-ikan perenang cepat gitu ya Pak, mungkin yang mobilitasnya tinggi. Bagaimana teknik sampling yang ideal untuk yang seperti ini? Ya, kita kan nggak mungkin mendapatkan data real semuanya kan.
karena kan waktu kunjungan kita singkat. Waktu kita mendapatkan waktu kita ke lapangan itu kan singkat ya. Kalau kita ingin mendapatkan nilai keanekaragaman itu kan nggak bisa sesaat. Nah, ini bagaimana ya, mensikapi persoalan ini? Ya. Ya Pak, jadi contoh tadi Pak ya, misalnya yang sudah saya sampaikan sebelumnya Pak, kan kita ada survei, wawancara survei, ya Pak. Contohnya tadi ya, kayak ikan laut sama ikan karang gitu ya. Artinya kita bisa dapat data ikan karang, lalu data pelengkapnya kita melakukan wawancara kepada nelayan Pak. Ya, terus sehingga ini data tidak bisa dikuantitatifkan ini karena kita nggak ketemu di lapangan. Misalnya kita ngambil data langsung secara belt transect untuk ikan karang, nggak ketemu nih ikan yang tadi tuh misalnya ya, ikan yang cepat tadi misalnya gitu. Atau memang nggak musimnya di situ. Gitu. Jadi makanya Pak, ada memang data pelengkap yang harus kita tampilkan. Jangan sampai misalnya mentang-mentang ini tidak ditemukan saat kita sampling, lalu kita tidak menampilkan data itu. Memang memang di dalam kegiatan penyusunan dokumen lingkungan, ada beberapa keterbatasan yang harus sebenarnya dimaklumi oleh tim teknis, pasti itu Pak. Misalnya tadi contohnya itu, oh ini Pak kita nggak ketemu ini, karena memang pas kita sampling nggak dapat ini, tapi kita tampilkan di dalam deskripsi dari penjelasan terkait biota ini misalnya. Misalnya kita bahas tentang nekton ya, tentang ikan. Maka kita tapi sudah dapat data dari pelimpahan dari ikan karang gitu ya, indeks dominasi keanekaragaman dari ikan karangnya. Nah, ikan pelengkapnya tadi sebagai data pelengkapnya kita ambil dari data kuesioner. Menurut kami tidak akan dipermasalahkan Pak ketika itu data itu tidak bisa dikuantitatifkan, cukup jadi sebagai data pelengkap, cuman jangan sampai tidak ditampilkan. Apalagi misalnya biota itu adalah biota endemik, biota langka, ataupun biota yang memiliki potensi penting. Misalnya gini, kita ngambil data di Lamun. Misalnya kita ngambil data megabentos misalnya, kita ngambil data megabentosnya. Tahu-tahu kita di lokasi Lamun itu tidak menemukan teripang yang bernilai ekonomis penting, misalnya teripang pasir misalnya, atau teripang emas misalnya gitu ya. Karena mungkin memang kalau ketemu orang pun orang ambil gitu, masyarakat ambil, misalnya lokal ambil. Jadi kita tidak sempat polish data gitu. Maka data yang tidak ada itu yang bisa kita lengkapi dari kuesioner, dari wawancara. Tapi sedikit Pak Indra, bagaimana kemudian kita menghitung keanekaragaman dengan data seperti itu? Padahal kita hanya mendapatkan data jenis saja misalnya. Jadi kita hanya mendapatkan data kekayaan jenis, tidak bisa mendapatkan data keanekaragaman. Sementara di dokumen AMDAL itu sering sekali yang dituntut adalah keanekaragaman. Ya. Makanya Pak, tadi saya sampaikan Pak, jangan sampai Bapak misalnya ngambilnya datanya tangkapan nelayan saja, tapi Bapak nggak ngambil data ikan karangnya. Misalnya Bapak butuh ikan tangkapan nelayan, nih, misalnya ya Pak ya, ikan contohnya ya, ada ikan tangkapan nelayan sama ada ikan yang ada di ekosistem terumbu karang di lokasi wilayah studi kita. Jangan sampai Bapak udah cukuplah saya wawancara saja ke nelayan, datanya nggak ketemu nih, hak aksen nggak mungkin ketemu karena hanya wawancara kan banyak sedikit misalnya jenisnya ini gitu kan. Tapi yang ikan karang di spot itu tidak Bapak ambil datanya sehingga hak aksennya nggak ketemu. Nah, ambillah hak aksennya itu yang utama gitu. Ini yang terjadi terkadang karena ngambil mudahnya, jadi yang ada data kuantitatifnya udah cukup diwakili sama kuesioner atau yang wawancara saja. Nah ini yang kejadian Pak, yang utamanya malah data kuantitatifnya nggak dapat, jadi malah mengandalkan data sekunder atau maaf data dari kuesioner saja atau wawancara saja, sehingga hak aksennya nggak ketemu. Ya, mudah-mudahan bisa cukup menjawab ya Pak Iqbar ya. Karena memang ya kalau mau ideal kajiannya
nggak akan cukup oleh satu tenaga ahli biologi ya, ya Pak Indra ya. Iya, Untuk betul, betul. keanekaragaman ikan aja itu mesti mencoba menggunakan berbagai macam alat tangkap gitu ya di berbagai macam ekosistem. Jadi sebaiknya yang dikelompokkan saja dari seperti Pak Indra. Jadi dikelompokkan ini keanekaragaman untuk ikan laut yang ekonomis penting gitu ya. Ini keanekaragaman untuk ikan karang seperti itu. Betul, betul, betul. Lalu ini dari Pak Andi Yusuf, saya boleh sedikit pertanyaannya ya karena agak panjang. Jadi untuk mengumpulkan data biota laut, apakah harus menyelam untuk mendapatkan data? Bagaimana jika kegiatannya itu berdekatan dengan darat? Jadi umumnya lautnya dangkal. Apa batas ekologi harus diperbesar ke arah laut sehingga data-data itu bisa didapatkan seperti apa? Arahan apa pendapat dari Pak Indra? Ya, baik. Memang ada kasus yang pernah kita nilai di provinsi. Misalnya waktu itu ada kasus PLTU, kegiatannya PLTU. PLTU ini kan salah satu dampaknya itu kan dari pembuangan air, dari sisa operasional tandur batu baranya kan, air panasnya. Nah itu meskipun ketika sudah jatuh ke air lautnya itu misalnya sudah ada suhu tertentu, tapi terkadang kan ada miss misalnya gitu kan, dan kita kan selalu mengutamakan preventif dalam hal kegiatan penyusunan lingkungan ini, dokumen lingkungan kan. Nah, yang kejadian malah ini konsultan tidak mau mengambil data, misalnya di situ tuh ada jauh dari lokasi itu ada spot terumbu karang misalnya, dari lokasi outfallnya. Dengan alasan bahwa itu dari sisi permodelan kami, dari sisi suhu sudah kita hitung misalnya tidak sampai ke spot itu. Nah itu yang malah kejadian dia nggak mau memasukkan itu karena tidak mau menghitung terumbu karangnya gitu. Padahal kita tahu banyak kasus di PLTU banyak terumbu karang yang di sekitaran itu yang terkena dampak itu banyak yang mati di Serang gitu kan. Nah banyak di pantai ini ditemukan oleh teman-teman di pemerhati terumbu karang itu banyak yang rusak di daerah PLTU. Nah, tempatlah kita sampaikan Pak, ini belum di lingkup. Tapi dengan dasar dari model tadi nggak dilingkup gitu, karena lihatnya dari model. Nah ini yang terjadi malah Pak, bukan malah nggak mau mengambilnya dengan alasan tadi itu, karena di dalam timnya itu tidak ada tim biologi yang bisa nyelam gitu. Jadi kalau ngambilnya di laut, ya kita tetap harus pakai orang yang bisa nyelam, Pak. Misalnya kayak terumbu karang kan. Terumbu karang memang ada metode baru sekarang. Metode baru pakai citra, misalnya. Pakai data citra, lihat perubahan warna, bahwa ini dapat sekian persen gitu. Tapi itu saya pikir harus di ground check lagi, di ground check lagi ke lapangan. Harusnya ada data yang memang melihat itu benar atau enggaknya gitu. Atau mungkin yang teknologi terbaru ya, intinya kan kita semakin berkembang teknologi kan bisa meminimal pekerjaan ya kan. Misalnya sekarang pakai drone bawah air, bisa aja Pak. Tapi gimana mau masang transek garisnya gitu kan? Nah, harus ada yang masangnya juga, ujung-ujungnya harus jelam juga. Jadi mau tak mau kita memang harus ada yang memang nyelam gitu. Dan saya pikir ya biasanya memang kegiatan yang berhubungan dengan laut, contohnya kegiatan yang akan berdampak ke laut, biasanya memang dari sisi pembiayaan pun lebih tinggi biasanya dibandingkan yang hanya di darat saja misalnya. Biasanya karena kita akan butuh biaya untuk penyelaman dan sebagainya yang mungkin analisis datanya langsung turun ke lapangan. Jadi memang harus terjun Pak, itu salah satu bentuk dari profesionalitas kita. Jadi kita di tim juga jadi ketika presentasi juga lebih pede gitu. Oh ini memang kita sudah ada lapangan, ini dokumen, ini hasilnya. Kira seperti itu. Untuk yang dangkal, intinya apa adanya Pak. Jadi memang kalau kondisi di lapangan pantainya dangkal ini, gitu kan? Ya kita ambil kondisi di lapangan. Tapi di laut itu tidak mungkin semuanya langsung datar, dangkal semua. Kayak terumbu karang kan tidak mungkin datar gitu kan. Ada istilah itu life never flat gitu kan. Jadi tidak pernah hidup itu datar aja. Sama terumbu karang juga gitu kira-kira. Jadi dia pasti nanti di ujungnya itu ada slope-nya, ada miringnya. Ya. Bagian yang miring itu yang stabil, yang tidak pernah
yang selalu tertutup maksudnya, yang selalu terendam. Nah, itu yang stabil yang kita ambil datanya. Nah, sampailah ke sana. Kira-kira seperti itu, Pak. Iya, baik. Kasih. Iya. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Sudarmono, sejauh mana kita bisa memasukkan faktor perubahan iklim terhadap kelestarian biota yang ada dan terjadinya perubahan bentangan alam dari modeling arus laut? Pertanyaan dari Pak Sudarmono. Perubahan bentangan alam. Ini kegiatannya apa ya kira-kira ya, Pak ya? Perubahan bentang alam ini misalnya apa ya kegiatannya? Pengerukan ya misalnya ya? Ya, mungkin pengerukan, Pak. Tambang pasir laut, timah laut mungkin itu ya, Pak ya? Pak Sudarmono, mohon dikonfirmasi pertanyaannya. Reklamasi Pulau A itu kali. Oh, Kalau di Teluk Jakarta sih dampaknya kompleks. Saya coba menjawab ya Pak ya. Intinya seperti ini Pak, bentang alam, perubahan bentang alam, kalau di laut ini Pak dia kan dinamis ya. Maksudnya kita mengeruk di sini atau terjadi abrasi di sini, misalnya di sisi A terjadi abrasi, nanti di balik A-nya, misalnya A plus ini abrasi. Biasanya di A minusnya itu sedimentasi, Pak. Artinya satu sisi abrasi, satu sisi ada pengendapan gitu malah. Jadi sebetulnya di laut itu dinamis sekali. Jadi dampak perubahan bentang alam bisa kita melihatnya itu dari sisi seperti itu ya. Misalnya kegiatan kita misalnya salah satunya bikin reklamasi. Lalu dipasanglah breakwater misalnya ya. Pemecah gelombang. Nanti akan terjadi pendalaman di situ, pendalaman. Tapi di sisi lain akan terjadi pengendapan, sedimentasi di bagian yang lainnya di sana. Nah itu dinamika itu yang kita lihat. Lalu terkait masalah biota di sana, ketika bentang alam. Nah, itu ada sebetulnya Pak beberapa metode. Misalnya contohnya di terumbu karang. Terumbu karang ini ada kasus, ada pembangunan dermaga misalnya. Pembangunan dermaga, di situ ada terumbu karangnya. Nah ini bagaimana bentuknya supaya ini terumbu karangnya tidak rusak gitu, tapi ada dermaga. Maka salah satu contohnya yang pernah ada kasus gitu. Jadi karang-karang yang akan dibangun dermaga itu, karang-karangnya itu dipindahkan, Pak. Dipindahkan. Contohnya misalnya terumbu karangnya diambil, bongkahan-bongkahan misalnya diambil, pindahin, gunakan kapal atau perahu yang kapasitasnya cukup gitu ya. Lalu dipindahkan ke lokasi yang memang bisa untuk terumbu karang. Jadi dia tidak menyebabkan karang tersebut ibaratnya itu mati lalu dibiarkan seperti itu. Jadi dia memindahkannya dalam kondisi yang tetap hidup gitu dan dikontrol dalam bentuk pengelolaannya. Nah, untuk perubahan iklim, Pak, untuk perubahan iklim, biasanya perubahan iklim ini penelitiannya itu panjang banget biasanya ya. Sementara kita di penyusunan dokumen lingkungan itu terbatas waktu. Dan biasanya kita cukup iklim mikro ya, iklim mikro saja. Jauh lebih biasanya kalau perubahan iklim terhadap biota jarang dikorelasikan. Memang pasti berdampak. Contohnya misalnya sekarang lagi trennya ini pengasaman air laut sehingga berdampak pada terumbu karang gitu kan, sehingga banyak karang yang mati karena air laut semakin asam akibat pencemaran. Cuman ini dampak seperti ini akan susah sekali kita mengukur pengasaman airnya sejauh mana gitu. Sementara kan air laut ini kan dia sangat banyak, misalkan kapasitasnya tuh banyak sehingga dia dinamis kan, bergerak. Jadi susah kecuali dia di perairan yang tertutup. Kira-kira seperti itu Bu ini. Ya, lagi pula kalau misalnya pun ada dampaknya juga tidak mungkin dari satu kegiatan yang dikaji itu saja ya Pak Indra ya. Betul, jadi kita susah juga mengkajinya. Saya rasa sudah cukup menjawab ya Pak Sudarmono ya. Halo. Iya. Jadi
Coba mungkin saya lebih menjelaskan pertanyaan. Jadi contohnya suatu kasus ya. Nah, ya mungkin contohnya ada pembangunan salah satu dermaga. Ini terkait dengan perubahan iklim dulu. Nah, kemudian ada kemungkinan kerusakan terumbu karang ataupun mangrove di sekitar wilayah pembangunan. Nah, kita mempelajari dari real time data dari BMKG di sekitar wilayah itu bahwa memang terjadi kenaikan, contohnya dari kondisi alam, baik pun dari angin maupun kemudian dari tinggi gelombang yang kita dapat datanya, dan itu teridentifikasi memang akan selalu terjadi peningkatan perubahan atau perubahan iklim di wilayah itu, sehingga bukan dampak utama dari pembangunan dari kegiatan di sekitar itu, tetapi memang ada faktor X atau faktor luar, yaitu perubahan iklim, sehingga bisa mempengaruhi daripada kerusakan lingkungan mungkin mangrove ataupun terumbu karang di daerah itu dari perubahan iklim. Nah, apakah memang stress management itu kita perlu masukkan di dalam analisa keberlanjutan untuk pelestarian kondisi alam, sehingga sehingga nanti ke suatu pun saat terjadi kerusakan di wilayah itu, memang itu sudah ada analisa kita yang menyatakan itu, sehingga kita tidak hanya selalu berkutik dengan dampak dari kerusakan untuk kegiatan utama di kegiatan pembangunan di wilayah itu saja. Nah, maksud saya, apakah kita bisa masukin narasi begitu di untuk analisa untuk faktor kerusakan alam di wilayah itu? Nah, kemudian yang kedua terkait dengan mungkin ada pemodelan arus seperti dijelaskan tadi Pak Indra, bahwa memang faktor atau memang ketika dapat di lapangan bahwa kalau pembangunan salah satu sedimentasi, salah satu biasanya terjadi abrasi. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kondisi-kondisi pembangunan di wilayah pesisir menjadi sangat ketat dan menjadi suatu hal yang sangat diperhatikan terhadap kerusakan di wilayah pesisir. Jadi, apakah juga setiap kegiatan di wilayah pesisir kita harus pakai pemodelan arus itu, ataukah memang kita lihat daripada fenomena terjadi perubahan secara alamiah saja di wilayah itu, Pak? Terima kasih. Baik, Pak Sudarmono ya. Okay. Baik Pak, pertama untuk perubahan iklim Pak ya. Perubahan iklim di terumbu karang Pak. Misalnya contohnya ya. Contohnya ini dampak perubahan iklim terhadap terumbu karang. Misalnya adalah kenaikan sea level rise misalnya. Sea level rise-nya naik gitu. Naik rata-rata airnya gitu. Nah itu sebetulnya nggak mengganggu Pak di terumbu karang. Ketika naik itu ya terumbu karangnya tetap aja, yang penting kan dia nggak terbuka. Misalnya kayak gitu Pak kalau di terumbu karang. Dia malah yang ketika ada pencemaran, ada airnya menjadi pH-nya jadi turun, ada unsur kimia yang masuk. Nah itu yang malah rusak terumbu karangnya. Tapi kalau misalnya airnya menjadi, karena air di kutubnya mencair sehingga permukaan air laut jadi naik, terumbu karang sebenarnya nggak terganggu Pak. Di dalam ilmu tentang terumbu karang itu yang kita pelajari bahwa air naik malah terumbu karangnya tetap bisa berkembang makin tinggi, kira-kira seperti itu. Lalu untuk mangrove misalnya ya, mangrove bisa nggak ini kita masukkan bahwa ini rusak akibat perubahan iklim misalnya. Jadi mangrove itu Pak, melihatnya sebetulnya keberlanjutan ekosistem mangrove itu dari mana? Dari perbandingan Pak. Perbandingan antara pohon, anakan, sama semai. Jadi dia seperti piramid seperti ini Pak. Piramid, pohonnya itu bagian atas, anakannya tengah, semainya yang bawah. Jadi semainya ini lebih banyak dari anakan lebih banyak dari pohonnya. Nah, sehingga berlanjut ya Pak, berlanjut terus ekosistem mangrove di sana. Melihatnya, dia terkena dampak atau enggak. Ketika misalnya, di situ pohon banyak, besar-besar, tapi semuanya enggak ada. Nah, ini keberlanjutannya berbahaya di situ. Yang melihat komposisi mangrove-nya lebih baik ke sana Pak, dibanding kita misalnya memasukkan dari perubahan iklim. Saran saya itu lebih jelas, lebih fokus gitu, lebih khusus lagi dibanding karena perubahan iklim ini kan banyak sekali faktor penyebabnya. Jadi nanti malah tidak, pembahasannya tadi kurang kena gitu lah kira-kira Pak. Jadi lebih baik kita bagaimana misalnya mangrove nih terdampak atau enggak. Lihatlah dari komposisi mangrove tadi, komposisi anakan, semai sama pohonnya. Jauh lebih utama seperti itu dibanding misalnya ini karena dampak perubahan iklim. Ini saran saya Pak. Ya.
Karena kajian AMDAL itu sifatnya project spesifik, size spesifik ya Pak ya. Betul, Jadi betul. kalau terlalu luas bukan kajian AMDAL jadinya. Iya, nanti oleh paper ini seminar internasional ininya. Iya. Untuk modeling ya, untuk di laut memang Pak sebetulnya ada di IPB itu ada dosen yang terkenal dengan permodelan, terkenal dosen ek lah namanya itu ya. Bapak itu sendiri, profesor itu sendiri mengatakan tidak ada permodelan yang bisa kita acu yang benar-benar real gitu maksudnya. Artinya ini hanya sebagai acuan saja, hanya acuan, tapi kita jadiin itu patokan utama nggak bisa. Karena namanya juga permodelan. Hanya ibaratnya oh ini kira-kira seperti ini nantinya dari permodelan itu. Nah itu permodelan bagus menurut kami ya, menjadi salah satu patokan kita, tapi nggak bisa jadi kita acuan benar-benar nanti. Oh akan seperti ini ke depan, belum tentu. Sebaik-baik permodelan belum tentu bisa dijadikan sebagai belum tentu pasti. Gitu. Tapi itu jadi acuan saja Pak permodelan itu. Nah biasanya memang Pak kegiatan misalnya contohnya saat ini misalnya kita menyusun RZ rencana zonasi misalnya di daerah ataupun nanti kegiatan itu terhadap zona-zona di RZ-nya itu kan kita punya peta zonasi misalnya. Lalu lokasi kita di titik A misalnya akan berdampak kemana sampai nggak ke zona tertentu yang sebetulnya nggak boleh. Misalnya contohnya penambangan nih di laut. Kita melihat dampaknya ini sampai nggak ke sebetulnya nanti ada zona konservasi di sana yang berpengaruh ketika itu sampai gitu. Nah itu penting sekali permodelan melihatnya di situ. Jadi sebetulnya Pak permodelan ini kalau di laut dan di teman-teman KLHK pun misalnya untuk kita ngurus IPLC misalnya di laut biasanya pasti minta permodelan sejauh mana sebaran dampak segala macam dilihat dari permodelan. Saya pikir Pak selama itu memang bisa kita gunakan dalam permodelan, lakukan apa permodelan itu. Tapi tetap Pak data langsung ke lapangan, nah itu sangat penting untuk kita ambil gitu. Nah contohnya contoh kasusnya itu yang PLTU, dia tidak mau mengambil data terumbu karang, spot terumbu karang yang tidak jauh lokasinya itu dari outfall PLTU-nya dengan pertimbangan secara permodelan itu nggak nyampe ke situ. Tapi dia sendiri tidak melihat di situ ada nggak terumbu karang di sana bagaimana kondisinya. Apakah memang mati misalnya, mati semuanya karena air panas tadi gitu sampai ke sana. Atau memang masih alami. Kalau kita masih alami, barulah ini tidak terkena nanti. Jadi misalnya dari DPH habis itu tidak menjadi dikelola misalnya karena masih bagus. Kira-kira seperti itu. Ada satu pertanyaan lagi Pak Indra. Dari Pak Fajrul, bagaimana memperkirakan dampak terhadap suatu kegiatan terhadap biota perairan pada wilayah yang padat seperti perkotaan yang memiliki banyak outlet dari berbagai kegiatan yang mempengaruhi perairan tersebut. Jadi sifatnya yang mempengaruhi biota itu sumbernya non-point sources itu bagaimana memperkirakannya? Baik Pak. Ini misalnya di sungai misalnya gitu ya, atau di teluk? Ya, teluk. misalnya di muara sungai atau di teluk gitu ya. Ya. Baik Pak, yang pertama makanya seperti yang slide yang kami sampaikan tadi, yang pertama kita harus dapat data rona awal Pak. Nah rona awalnya penting sekali itu. Bagaimana statusnya biota tersebut, biota ya. Bagaimana status biota perairan tersebut di situ. Komposisi spesiesnya, struktur komunitas di sana gitu ya. Lalu sebetulnya ini biasanya Pak untuk hak aksen itu kan bukan biota tertentu ya. Kecuali kita memang membahas untuk biota tertentu ya. Ini secara umum ya. Maksudnya biota perairan secara umum hak aksennya di perairan ini hak aksennya sekian. Nah, itu kita pasti melihat ini dari angka laju pertumbuhan penduduk gitu ya. Lalu dari pertumbuhan penduduk biasanya kita mengetahui kan biasanya setiap orang pemanfaatan air limbah domestik sekian gitu ya. Memang sudah ada regulasi yang mengatur standarnya kan. Limbah perairan domestiknya sekian gitu. Kita bisa cek gitu kan. Lalu kita melihat bahwa dampaknya. Kalau untuk pemukiman akan dampaknya banyak mungkin ke organik gitu. Tapi
Tapi untuk industri mungkin akan bisa jadi dampaknya bisa jadi ke kimia, gitu, fisika gitu. Kalau yang ke pemukiman penduduk biasanya organik aja. Nah, dampak organiknya yang mungkin kita misalnya di pemukiman ya, kita lihat dampak organiknya terhadap biota seperti apa. Misalnya DO-nya terlalu tinggi nanti, maaf, BOD-nya akan tinggi gitu, BOD-nya tinggi. BOD-nya tinggi, maka nanti akan terjadi pengkayaan alga gitu, alga blooming. Nah, nanti alga blooming dampaknya terhadap perairan seperti apa? Kita langsung tinggal menganalogi, Pak. Nah, dari sana nanti baru kita lihat perubahannya seperti apa. Tadi ya, contoh di pertanyaan sebelumnya kan ada menggunakan analogi. Nah, baru kita bisa melihat bagaimana nanti ketika setelah kegiatan akan seperti ini dampaknya, perakiraan dampaknya. Kira-kira seperti itu, boleh? Baik, Pak Indra, terima kasih. Saya rasa semuanya sudah terjawab ya. Ada satu pertanyaan, tapi sebetulnya pertanyaan lebih ke arah ekologi terestrial, bukan bidangnya Pak Indra. Nanti ada bahan tentang perakiraan dampak biologi untuk terestrial, nanti bisa dibagi oleh panitia. Saya rasa untuk pertanyaannya Pak Syampazi, kita sudah jam 4:30 lewat, saya kembalikan ke panitia.